Dupan Show, duduk bareng ngomongin 28. Halo Sobat 28, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Oh ya Ci, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah sehat walafiat Kak. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Wah, kalau aku sendiri sih seperti yang kamu lihat, baik-baik aja kan? Oke teman-teman, kali ini kita bakal kedatangan tamu eksklusif nih dari organisasi sekolah yaitu OSIS. Oh ya, sebelum kita lanjut, perkenalin ini nih, nama aku Oktara Jalandika. Dan aku Suci Nur Hidayah. Jadi kali ini kita akan membawakan tema eksklusif dan juga kita akan SWO, Sharing with OSIS. Betul sekali. Oke, kita akan sambut bintang tamunya nih sekarang. Aina, bintang tamunya mana nih? Oke, sebelum kita ngobrol lanjut-lanjut, kita kenalan dulu kali ya satu persatu sama bintang tamu kita. Dari yang sebelah kanan aku dulu nih. Kenalin dong, siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rasya, biasa dipanggilnya Aca. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alsifa Syafitri, biasa dipanggil Cipa. Halo semuanya, aku Keisha Safia Akila dan aku biasa dipanggil Keisha. Oke, salam kenal ya buat teman-teman kita ini. Gimana nih kabarnya untuk kalian? Baik, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah dong. Oke, kita masuk aja ke pembahasan ya daripada lama-lama. Yang pertama, aku ada pertanyaan nih buat kalian bertiga. Gimana sih perasaan kalian saat tahu jabatan kalian tuh apa gitu? Dimulai dari mana nih? Dari yang sebelah kanan Oke, sih. dari Aca dulu. Kalau dari aku pas tes LDKO kemarin itu emang aku nggak sesuai sama yang jabatan yang aku pengen. Tetapi pas udah tahu kalau aku tuh jabatan sekarang itu hubungan masyarakat atau disingkat itu humas. Hubungan masyarakat ternyata masuk ke dalam public speaking atau komunikasi. Jadi aku tuh kayak masuk gitu. Pertamanya tuh aku awalnya tuh pengen masuk Sekbid 7. Sekbid 7. Tapi kepilihnya humas. Humas, oke. Tapi bersyukur dengan yang sekarang, oke. Alhamdulillah sih, Ca. Gimana Kak Syifa nih? Aku tentunya sangat senang banget karena ini juga merupakan pengalaman aku pertama kali buat masuk ke OSIS yang tadinya emang aku memilih Sekbid 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dan ternyata pas LDKO itu aku kepilih pas sudah menjalankan LDKO aku kepilih sebagai bendahara kedua. Dan bendahara itu tugasnya memang agak berat karena dia mencatat pengeluaran pemasukan uang saat kita event. Terus juga kalau misalnya ada yang kekurangan dana itu pun kita yang itu. Betul, berarti tanggung jawabnya gede tuh teman-teman kalau jadi bendahara. Kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya senang, cuman ada sedikit kecewa karena pada awalnya kan aku dicalonkan sebagai caketos. Cuman pada akhirnya nggak kepilih, tapi nggak apa-apa karena ujung-ujungnya jadi masih tetap di dalam OSIS juga dan berperan sebagai bendahara. Dan jujur bendahara memang berat seperti kata Syifa tadi, tapi ya kita bawa enjoy aja. Seperti itu. Kira-kira dari Aca dulu deh, dari Aca ada keluh kesah nggak sih selama jadi humas tuh? Kalau dari aku sih kebanyakan nggak ada, tapi emang lebih harus bisa mainin waktu dan harus pintar-pintar ngomong. Berarti interaksi sama orang tuh bener-bener harus kayak ngeklop banget gitu ya. Betul. Kalau dari bendahara nih, Dua-duanya nih. Ya, selain tanggung jawab Bendahara. megang uang atau apapun, kira-kira ada keluh kesah nggak sih? Ada pasti. Kalau dari aku pribadi ya, kayak kadang nih misal kita suka kekurangan akan dana event gitu ya, event dana kayak dana yang dikeluarkan oleh sekolah tuh kadang suka dipotong. Maka dari itu tuh kita sebagai bendahara sebisa mungkin untuk mengcover dana yang kurangan tersebut. Jadi kita nombokin gitu lah jatuhnya kayak gitu. Dan pusing sih di situ jujur. Betul. Tapi nih, di jabatan kalian itu sulit banget nggak sih buat kalian? Kan ini ada beberapa kan yang nggak masuk dalam impian jabatan kalian nih. Terus di kalian tuh ada yang sulit nggak? Dari Aca deh. Dari aku mungkin lumayan sulit ya, karena harus
bisa jadi yang apa sih namanya ya? Pokoknya harus bisa pinter-pinter supaya kan setiap event tuh punya pasti butuh dana yang besar. Kita tuh juga humas disuruh buat nyari sponsor. Nah itu sponsor itu lumayan sulit. Sampai sekarang tuh masih sedikit sponsor yang kita dapatkan. Itu sih aku paling susahnya. Kalau buat kalian berdua nih? Kalau dari aku sulit sih pasti, cuman kita harus menjalani dengan happy aja, dengan enjoy, karena kan itu juga merupakan tanggung jawab kita, sudah menjadi tugas kita sebagai bendahara. Ya, aku juga kurang lebih sama kayak Sifai, dan aku bawa enjoy aja karena mungkin aku juga udah punya pengalaman sebagai bendahara di kelas ya, jadi enjoy aja sih. Oke. Pertanyaan dari aku nih, mungkin pertanyaan agak ngejebak. Cuman gimana ya? Kalian capek nggak sih jadi OSIS bertiga nih? Jujur capek. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa ngeluh nih kalau misalnya kita capek gitu. Kita adalah sosok utamanya sekolah yang dimana kita mewakilkan suara-suara dari siswa-siswi. Siswa-siswi mau apa kita turutin sebisa mungkin. Tapi jujur kalau bisa ditanya capek apa enggak, capek. Namanya manusia pasti capek sih, Kak. Cipa capek nggak? Capek sih, capek banget karena dari kata capek ini kan juga pastinya kita membuahkan hasil dari usaha kita. Tidak mungkin kalau misalnya kita udah capek-capek lalu kita nggak membuahkan hasil dari Nah, sebelum itu kita juga dapat pertanyaan nih dari siswa-siswi 28. Pertanyaan itu bakal dibawakan oleh produser kita. Silakan Bapak produser. Oke, untuk pertanyaan pertama dari kalian berlima nih ya. Yang pertama itu kenapa sih 28 nggak pernah pulang cepat? Waduh, pertanyaannya ya. Siapa yang mau jawab nih? Bapak Ketas silahkan jawab, Bapak Ketas. Oke. Jadi sebenarnya itu bukan karena kita nggak pulang cepet ya, karena emang mungkin jam buka gerbangnya aja kadang yang suka telat gitu. Sebenarnya mah pulang udah keluar di jam 3 pas itu udah keluar dari kelas, cuman mungkin nunggu di depan gerbang 10 menit 20 menit gitu, jadinya suka pulang agak lama gitu ya kan. Sebenarnya mah bener-bener aja jam pulangnya gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu enak nggak enaknya jadi OSIS apaan sih? Nih, enak nggak enaknya jadi OSIS itu sebenarnya banyak ya, tapi kayaknya lebih banyak kan enaknya sih ya. Nggak enaknya kita jadi ketinggalan pelajaran kalau misalnya kita dispen. Tapi kalau enaknya sih sebenarnya nggak bisa kita utarain nggak sih? Karena banyak, kita juga jadi bisa kumpul bareng nih. Karena kita bisa dapat teman baru, pengalaman baru. Terus apa lagi kakek? Sebenarnya kalau dijadiin kalau dibilang nggak enak sih nggak ada yang nggak enak ya di OSIS ya. Karena yang pertama itu kita bisa kumpul bareng sama teman-teman, kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman, kita punya relasi baru di antara sekolah-sekolah lain, kita bisa membangun kepercayaan diri kita, public speaking kita dan lain-lain, dan masih banyak wawasan yang bisa kita cari itu di organisasi gitu sih. Betul. Jadi nggak enaknya menurut aku ya. Lanjut, untuk pertanyaan ketiga, kenapa OSIS nggak bikin konser kayak sepanggung yang lalu sih? Oke, izin jawab boleh? Boleh. Jadi kenapa OSIS tidak bisa, bukan tidak bisa, namun kita kan perlu banyak proses ya. Di dalam hal sepanggung kemarin aja kita prosesnya itu kurang lebih butuh hampir 2 bulan. Lebih dari Lebih November dari sih. iya. Bisa 3 bulan. Bisa 3 bulanan lebih gitu. Untuk proses pengaceceannya pun juga cukup sulit gitu loh. Terlebih lagi kalau ngundang artis kan butuh dana yang besar gitu loh. Kita aja yang event dananya kecil aja itu susah gitu ya untuk dilaksanakan gitu. Apalagi yang konser yang dananya cukup besar kayak gitu. Jadi gini, untuk membangun sebuah konser itu bukan hal yang gampang untuk dipikirkan gitu, kayak kita ada dana, kita undang artisnya jadi konser yang kayak gitu. Jadi di dalam sebuah konser itu kan artis juga punya banyak jadwal ya. Kita harus nentuin jadwal yang sama-sama artisnya, kita nggak bisa nentuin jadwal kita sendiri. Terus yang kedua itu masalah keuangan sama ACC. Nah, ACC ini tergantung keuangan juga sebenarnya. Nah, keuangan ini misalnya satu artis ini dia matokin semisal 5 lagu
20 juta. Kita nggak mungkin dong ngasih cuma 5 lagu doang buat anak-anak murid gitu. Makanya kita better kita nggak usah ngadain konser daripada anak-anak murid itu nggak puas gitu. Dan juga kalau misalnya konser gitu kan kita juga butuh IO ya, event organisasi. Nah, IO itu yang mendukung kita atau nyesponsori kita, dan itu lumayan susah untuk dicari teman-teman. Jadi kita minta dukungan aja sama teman-teman kalau misalnya emang kita mau ngadain konser, bantu-bantu kita aja gitu. Entah itu cari sponsornya, cari IO-nya dan lain-lain gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu jurusan yang paling seru apa sih Kak? KL. Kuliner dong. Kuliner lawan perhotelan gitu tuh. 3 kuliner. Sebenarnya semuanya seru ya. Seru. Cuman aku kan anak hotel. Cuman kalau dilihat-lihat sih kayaknya layanan kesehatan seru deh. Iya. Iya, layanan kesehatan Baik seru ceweknya. sih. Ya. Jadi di 28 itu kita ada 4 jurusan. Yang pertama itu layanan kesehatan, pekerja sosial, kuliner, dan perhotelan. Oh, semua jurusan seru kok. Seru kok. Gimana anak-anaknya aja? Betul. Tergantung kita bisa atau enggak di dalam keahlian itu sih. Kalau kuliner kan harus mencontoh jadi ibu rumah tangga kan. Cuman kayaknya kalau the most bad boys kayaknya di perhotelan nggak sih? Betul. Jelas sih kayak. Cowok-cowok perhotelan tuh kayaknya ganteng-ganteng nggak sih? Tapi ya gitulah. Kalian tahu lah. Lagi sih. Oke, untuk selanjutnya gimana sih cara masuk OSIS tuh? Cara masuk OSIS. Cara masuk OSIS ya. Cara masuk OSIS. Oke, cara masuk OSIS itu dimulai pertama ada yang namanya formulir. Nanti di bulan-bulan tertentu atau bulan pendaftaran OSIS, kita bakal ngadain atau nyebarin formulir. Nah, formulir itu bakal dikumpulkan. Setelah di formulir bakal ada tahap wawancara. Nanti akan diseleksi lagi setelah tahap wawancara sampai ke LDKO. Nah, sampai LDKO nanti bakal diseleksi lagi untuk menjadi tim anggota OSIS yang bener-bener OSIS gitu. Berarti Kak Okta, jadi OSIS itu lumayan sulit nggak sih? Lumayan sulit. Aku tanda kutip ya, lumayan sulit bagi orang-orang yang nggak mau gitu. Sebenarnya gampang kok kalau mau gitu. Untuk yang terakhir nih, 28 buka pendaftaran kapan sih? Ini dalam bentuk hal apa nih? Pendaftaran apa nih? Masuk SMK 28. Ya dalam bentuk PPDB-nya. Kalau untuk itu kan PPDB itu kan sifatnya nasional ya. Jadi dari 28 sendiri hanya bisa mengikuti apa kata dinas. Jadi begitu dari dinas udah keluar edarannya, 28 pun pasti buka kayak gitu. Jadi kita tunggu ya adik-adik sekalian yang mau masuk 28, oke? Kita tunggu kedatangannya. Oke, kesan dan pesan menjadi OSIS itu apa sih semuanya? Semuanya nih. Iya nih, semuanya nih. Dari Dari tadi kan dari Acas nih, sekarang dari Kak Keisha. Kesan dan pesan. Kalau untuk kesannya sendiri tentunya seneng dong kayak bisa menjadi salah satu anggota OSIS gitu ya. Kita di mana kita dapat prioritas lebih lah dari sekolah gitu. Terus juga untuk pesannya untuk OSIS ya. Iya. Pesan untuk OSIS lebih maju. Amin. Kak Cipa. Pesan dan pesan dari aku sih tentunya di OSIS ini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dan kita bisa saling bersosialisasi antara satu sama lain, kita saling mendukung. Kalau misalnya kita ada yang kayak jatuh dari salah satu anggota kita dan itu tentunya kita dukung dan itu merupakan apa ya, supporter banget buat kita bangkit lagi. Dan untuk pesan dari aku, jangan pernah menyerah, jangan pernah mudah terpengaruh dengan omongan orang lain meskipun kayak dia udah mengatakan hal yang jelek, hal yang tidak baik, tapi kita ambil baiknya saja. Oke, kalau dari aku, kesan aku karena dari SMP nih aku mau jadi OSIS di 28. Jadi kesan aku pastinya seru banget, ketemu teman-teman baru, pengalaman baru, terus juga bisa keliling-keliling nih bersama kakak-kakak OSIS semuanya. Terus kalau pesan dari aku sih semoga OSIS 28 makin bertahan, makin maju,
Terus hubungan kita tuh selalu kompak, Amin. selalu berjaya. Terus semoga event-eventnya selalu di ACC sama atasan. Amin. Dah. Oke, kalau kesan dan pesan dari aku, yang pertama kesannya pasti senang, bahagia, pasti ada sedihnya juga. Kenapa ada sedihnya? Di balik kesenangan dan kebahagiaan yang kita jalanin ini, kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak ada sedihnya. Mungkin banyak perjalanan yang kita lewatin tuh kayak, wah seru-seru nih acara event berjalan dengan lancar. Cuman di balik itu semua kayaknya butuh perjuangan gitu. Entah itu proposal, entah itu dana, atau entah itu banyak dari faktor-faktor komen-komen siswa-siswi SMK 28 gitu. Entah itu kayak, nggak puas nih acaranya begini-gini. Itu salah satu faktor maksudnya sedih gitu. Gimana cara kita ngebangun event itu udah bener-bener kerja keras, susah payah, cari dananya susah, cari kebutuhan lain-lainnya susah. Dan dikasih komen yang kayak mengkritik bener-bener acaranya nggak jelas atau eventnya nggak jelas, itu pasti masuk ke sedihnya. Terus kalau kesan bahagia dan senangnya gimana? Kesan bahagia dan senangnya ketika kita berhasil sampai apa yang kita tujuin. Contohnya event, kayak event sepanggung kemarin dan event-event lainnya. Terus untuk pesannya buat anak-anak OSIS, aku minta lebih kompak lagi aja, lebih gampang diatur lagi aja, jangan susah diatur, pokoknya tetap disiplin, gitu aja. Kalau kesan dari aku, bahagia banget bisa masuk ke dalam organisasi di SMKN 28 Jakarta. Kita bisa kayak nambah-nambah pengalaman, kayak senang banget bisa masuk dalam lingkup organisasi yang sangat seru banget. Kita bisa, sini tuh kita bukan kayak kerja mulu, tapi kita tuh bisa sharing atau curhat gitu ke teman-teman mungkin yang pertemanannya lebih baik tuh di OSIS gitu bagi aku. Itu bener. Untuk pesannya semoga event-event di sini tuh terus bertambah besar dan berkembang. Itu aja sih. Amin. Oke, kira-kira harapan buat OSIS apa nih, Ca? Harapan buat OSIS semoga terus maju kali ya, terus maju bisa mengayomi anak-anak 28 dan pokoknya terus semangat aja sih. Oke, kalau dari aku harapan kedepannya untuk OSIS SMK Negeri 28 Jakarta, semoga kita lebih kompak lagi, kita bisa menerima semua aspirasi dari siswa-siswi SMK Negeri 28 Jakarta. Kita bisa menerima semua keadaan, entah itu dari keadaan eksternal atau internal. Pokoknya benar-benar kita menerima itu semua, itu aja. Kalau dari aku sendiri harapan untuk OSIS 28, semoga makin selalu solid, kompak, terus kalau misalnya ada apa-apa bisa cerita juga nih ke OSIS. Gitu. Kalau dari aku sih semangat terus, sukses buat kalian. Kalau misalnya kalian mau menyerah gitu, ya tetap semangat aja karena kita sebagai OSIS tentunya. Kalau dari aku pribadi, harapan aku semoga OSIS bisa terus maju tentunya, terus kompak, dan juga jangan putus asa hanya karena 1-2 hal yang mempengaruhi kita gitu. Dan semoga kita juga bisa lebih aware sama diri kita dan juga sekitar kita. Oke teman-teman, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Diakhiri kalau begitu, aku Okta Dan aku Suci Nur Hidayah. dan kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya kalau ada saran ataupun apapun itu, jangan lupa email OSIS SMK 28 atau di komentar aja ya guys ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.